Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Hermanus Mann membantah pemberitaan terkait pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada 11 hingga 25 Januari 2021. Herman juga mengatakan himbauan penerapan PSBB atau PPKM hanya berlaku untuk wilayah Jawa Bali, sedangkan tidak untuk Kota Kupang. Harus ada persetujuan dari Menteri Kesehatan, jika disetujui baru diumumkan PSBB. Hermanus Mann mengatakan jika Kota Kupang menerapkan PSBB atau PPKM maka harus memenuhi 4 indikator. Jadi Kota Kupang itu belum. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita PSBB dari tanggal 11 sampai 25 itu karena itu mungkin salah mendengar atau mispersepsi. Ya, jadi tidak benar Kota Kupang ini ditutup mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari sesuai dengan nasional. Pertama kemarin saya bilang tergantung daripada himbauan nasional. Aturan itu hanya untuk Jawa Bali. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan PPKM di Kota Kupang itu tergantung dari 4 indikator. Indikator yang pertama adalah tingkat kematian, ya, tingkat kematian. Kalau kematian kita rata-rata di atas kematian nasional, maka indikator ini terpenuhi. Nah, data kita mengatakan, ya, kematian akibat COVID kita itu 2,96%. Artinya 100 kasus 3 orang yang mati dari tiap 100 orang. Nasional hampir mendekati 3. Jadi kita abaikan itu kriteria indikator. Yang kedua adalah tingkat kesembuhan. Ya. Nasional orang sembuh itu 82,6%. Artinya dari 100 pasien yang sembuh itu 82 atau 83 orang. Tetapi Kota Kupang itu tidak sampai 40%. Artinya 100 pasien yang dirawat, yang sembuh itu tidak sampai 40 orang. Artinya kriteria ini sudah terpenuhi. Yang berikut pemakaian tempat tidur, ruang isolasi. Kita sudah melebihi kapasitas di atas 100%. Artinya tidak ada lagi tempat tidur yang kosong. Ya, tidak ada lagi tempat. Bor itu sudah lebih-lebih orang Kupang bilang. Ya. Dari 4 indikator ini, saudara-saudara, saya mau mengatakan Kota Kupang itu 2. Yaitu tingkat kesembuhan yang rendah, dan yang kedua pemakaian tempat tidur. Berdasarkan 2 faktor ini, dan sesuai Permenkes 9 nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB, ya, pasal 3 dan pasal 4, nanti detailnya nanti diangkat di Humas, ya. Maka Wali Kota akan mengajukan permohonan itu ke Gubernur dan ke Menteri Kesehatan dengan melampirkan data-data tadi, 2 penyebaran kasus dan peta gambaran transmisi lokal. Kalau nanti pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri, menyetujui, baru kita deklarasi tentang penutupan Kota Kupang. Bagaimana konsepnya menutup Kota Kupang? Nah, ini. Saat ini, Kota Kupang memang sudah penuhi 2 indikator, sehingga akan diusulkan ke Gubernur untuk diteruskan ke Menteri Kesehatan, dan jika disetujui, maka akan kami umumkan PSBB. Hingga saat ini, pemerintah kota sudah melakukan pemberlakuan konsep PPKM, seperti pembatasan kantor hingga 75%, belajar secara daring, dan pembatasan operasional pasar, toko, mal, dan restoran. Nanti kita akan lebih detail. Meskipun pedoman nasional sudah ada, tapi lokal nanti akan ada. Contoh misalnya, mungkin ya, tolong ada kata mungkin. Mungkin pasar itu kita atur beginian. Pagi itu buka jam 5 sampai jam 9. Sore jam 4 sampai jam 7 atau jam 6. Nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi lokal. Karena kita boleh berantas penyakit ini, tetapi pemulihan ekonomi nasional itu tidak boleh hilang. Nanti mal-mal kita batasi, bukan tutup, batasi. Hanya mungkin sampai jam 7 malam. Nah, restoran mungkin hanya sampai 30%. Tapi restoran yang take away atau yang antar jemput, itu kita buka 100%.
Jadi masyarakat tidak protes dan ekonomi masih berjalan. Masih ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang nanti kita akan rumuskan sesuai lokal. Moga-moga minggu depan Forkompinda itu rapat, gugus tugas kota, kita merumuskan langkah-langkah teknis akibat indikator-indikator ini dan langkah-langkah penutupan. Saya kira itu yang paling. Jadi kita sekali lagi saya menegaskan tidak ada, jangan masyarakat resah. Ya, oke. Giri Rudolf, FB TV melaporkan. Viral di medsos Bapak bahwa